Tadi ada sesuatu yang macet, tetapi sekarang kita bisa mulai. Tema itu bukan dosa dan rekonsiliasi, tetapi doa dan rekonsiliasi. Tapi tentu kalau ada rekonsiliasi, dosa juga harus dibicarakan. Jadi saya juga akan masuk di situ. Rekonsiliasi itu kan satu kata yang amat sering kita pergunakan. Kata yang juga tentu di dalam kitab suci ada. Kita ingin rekonsiliasi, tetapi saya mau sedikit menjelaskan bahwa rekonsiliasi itu memang mempunyai suatu arti yang khusus yang akan membantu kita dalam doa kita. Pertama, rekonsiliasi tidak sama dengan memaafkan. Rekonsiliasi itu antara dua pihak yang punya masalah, yang bertengkar, yang berselisih, sakit hati satu sama lain, tidak mau bicara satu sama lain. Orang seperti itu yang perlu rekonsiliasi. Tetapi misalnya antara korban dan pelaku, itu bukan namanya rekonsiliasi. Korban tidak dapat dan tidak perlu rekonsiliasi dengan pelaku. Yang mungkin bagi korban tidak gampang, saya akan masuk di situ, korban dapat memaafkan, itu luar biasa. Kalau orang yang menjadi korban memaafkan pada pelaku. Tetapi memberi maaf, kita akan melihat itu selalu mengandaikan bahwa pelaku mohon maaf lebih dulu. Kalau tidak mohon maaf juga tidak bisa diberi maaf. Kalau kita melihat misalnya sejarah yang terjadi, pembunuhan-pembunuhan 500 juta, 1 juta, tahun 65 dan 66 sebagai balas dendam terhadap G30S. Ya, dengan para korban ini tidak bisa mengadakan rekonsiliasi. Pertama, para pelaku harus mohon maaf. Kalau tidak minta maaf, kalau korban tidak diakui sebagai korban, mana bisa dia sendiri memaafkan. Jadi korban memang juga tidak wajib untuk memaafkan. Ambil kasus seorang pemerkosa. Antara korban pemerkosaan dan pemerkosa tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Mereka tidak bertengkar sebelumnya. Yang satu melakukan kejahatan kepada yang satunya. Dia yang pertama harus minta maaf. Dia juga tidak bisa dimaafkan kalau dia tidak minta maaf. Jadi tidak semua hal pemberesan bisa disebut rekonsiliasi. Rekonsiliasi juga tidak bisa ditawarkan dari pelaku. Misalnya masuk sedikit dalam politik, kadang-kadang kita mendengar kita harus rekonsiliasi dengan para korban kejahatan pasca G30S.
Tidak jujur itu. Pertama, para korban harus diakui bahwa mereka korban, bahwa mereka menderita, bahwa mereka hak atas ganti rugi yang mungkin dilakukan korban memaafkan. Tetapi memaafkan juga jadi pelaku bisa mohon maaf dan harus memulihkan kerugian korban. Tidak selalu mungkin. Bisa saja korban menderita sampai akhir hidup. Tapi dari pihak pelaku hanya mungkin mohon maaf dengan berusaha sedapat mungkin diganti ruginya. Nah, dari pihak korban, selama pelaku tidak mohon maaf, rekonsiliasi antara korban dan pelaku tidak masuk akal, ya. Tidak bisa. Kecuali kalau pelaku mohon maaf dan mengganti rugi. Korban juga kalau dia diminta maaf, tidak wajib memaafkan. Adalah bagus kalau dia memaafkan. Tetapi kalau kejahatan amat besar, sudah cukup kalau dia tidak membenci. Kalau dia tidak bisa tidak memberi ruang dalam hatinya pada keinginan balas dendam. Kalau dia tidak mengharapkan yang buruk bagi si pelaku, itu udah bagus. Tetapi memaafkan itu kadang-kadang terlalu berat. Terhadap misalnya pembunuhan jutaan orang Yahudi oleh Nazi Jerman, sesuatu yang mungkin peristiwa paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Itu tidak bisa dimaafkan. Itu suatu kejahatan. Dan yang melakukannya adalah penjahat. Kalau korban lantas tidak membenci, sudah sangat bagus. Ya. Lebih dari itu tidak dapat dituntut. Jadi kita sekarang mungkin belajar juga di dalam gereja lebih memperhatikan perspektif korban. Berlaku juga bagi dosa. Kalau kita berdosa, saya menjadi besar dalam tradisi di mana hanya dilihat dosa. Bahwa mungkin sekali dosa tidak hanya merupakan ketidaktaatan terhadap Tuhan, tetapi ada korban. Korban dosa kita itu dulu, waktu saya muda, saya tidak ingat bahwa itu dikemukakan. Kekurangan besar. Sekarang kita sadar. Kalau kita ambil kasus ya yang diangkat oleh Paus Fransiskus 3 tahun yang lalu dalam sebuah wawancara pesawat terbang, Paus Fransiskus buka wawancara di pesawat terbang dengan para wartawan yang ikut mengenai suster yang diperkosa oleh imam. Ini bukan hanya dosa terhadap selibat, terhadap
hukum ke-6, tetapi suatu kejahatan. Sekarang kita baru sadar bahwa ada kurban yang mungkin untuk seluruh hidup itu hancur karena perlakuan yang jahat itu. Jadi kita harus menjadi lebih peka apakah berbagai kesalahan juga kecil kita ada korbannya, ada yang menderita, ada yang barangkali secara psikis terganggu. Perspektif kurban. Kurban dapat memberi maaf kalau ia diminta maaf. Dan di situ tentu Yesus membantu. Yesus mengajak kita. Yesus memberikan kekuatan kepada kurban untuk tidak terbelenggu oleh pengalaman yang buruk itu. Saya kira kita semua kan bukan orang yang suci. Kadang-kadang saya juga merasa ada kata Yesus yang amat sangat membantu. Kata apa itu? Masih gambar yang sebelumnya ya. Yesus mengatakan, aku tidak datang untuk menyelamatkan mereka yang benar, tetapi para pendosa. Berarti kita semua masih diberi kesempatan. Kalau kita pendosa, kita aman karena kita termasuk domba-domba sesat yang dicari Yesus kalau perlu dengan susah payah. Jadi ini mungkin yang pertama, rekonsiliasi di antara kita. Kita harus sadar rekonsiliasi mengandaikan kedudukan di tingkat yang sama. Yaitu kita sakit hati itu juga sangat penting. Ada kata bagus Yesus ya dalam Injil di mana ia mengatakan jangan kita dendam dalam khotbah di gunung di bab 5. Apabila kamu membawa persembahanmu kepada altar dan lalu ingat bahwa saudara sakit hati dengan kamu, kan ingat bahwa dia sendiri, bahkan ingat bahwa saudara sakit hati dengan kamu, biarkan dulu barang persembahan itu di depan altar itu dan berdamai dulu dengan dia itu rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi di mana kita tidak memberi ruang kepada sakit hati, nggak mau bicara lagi. Penting juga di dalam perkawinan, ibu bapak-bapak. Ya saya di situ nggak punya pengalaman. Tapi Anda tahu dalam perkawinan tentu mesti ada kadang-kadang pertengkaran. Kadang-kadang ada rasa tersinggung. Jangan berhenti di situ. Kita ini di situ yang perlu kemudian rekonsiliasi. Tetapi kalau ada yang satu yang salah, ya dia sendiri harus bersedia minta maaf. Dengan minta maaf semuanya bisa menjadi baik. Sekarang pertanyaan,
apakah perlu rekonsiliasi dengan Tuhan? Jawabannya jelas, tentu dengan Tuhan tidak perlu rekonsiliasi. Pada Tuhan kita harus mohon maaf. Tuhan bukan sakit hati dengan kita. Tuhan tidak. Tuhan tetap mencintai kita. Jadi dengan Tuhan, kata rekonsiliasi yang sering dipakai, juga resmi dipakai dalam gereja, sebetulnya kurang tepat. Karena itu, sakramen pengakuan sebetulnya bukan sakramen rekonsiliasi, tetapi sakramen pemaafan, pengampunan itulah. Pengampunan itu satu pihak. Allah mengampuni dosa kita. Rekonsiliasi itu terlalu gampang, seakan-akan kita ada masalah dengan Tuhan, Tuhan masalah dengan kita. Tuhan tidak ada masalah dengan kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan tentu tidak membalas. Saya ajak ingat Lukas bab 15. Yang kita kenal semua itu bab yang bagus. Mengenai domba yang sesat lalu dicari. Domba yang sesat itu kan pendosa, itu bajingan, itu domba itu. Bukan domba kecil kehilangan jalan, bukan, itu bajingannya, domba bajingan. Tetapi gembala yang baik mencari bajingannya juga karena mencintainya. Ibu yang mencari duit yang hilang di rumah, koin. Tapi yang saya maksud terutama cerita mengenai Bapa yang baik yang kita kenal semua. Nah, bungsu dia tidak begitu menyenangkan, tidak begitu sedap. Minta warisannya dari ayah, lalu pergi berfoya-foya, makan minum berpesta pelacur, akhirnya habis kelaparan. Lalu dia ingat ayahnya. Dia merasa mungkin ayah bersedia. Dia tahu bahwa dia bajingan dan tidak berhak apa-apa. Tapi mungkin bersedia, aku boleh bekerja sama dia lalu bisa makan. Para pekerja ayahnya itu selalu makan cukup. Begitu dia kembali, nah, ayahnya melihatnya dari jauh, seakan-akan dari mungkin menara rumahnya itu sudah cari kapan dia kembali. Menyambut. Anaknya masih mengucapkan yang dihafalkan. Aku tidak pantas menjadi anakmu. Terimalah aku sebagai salah satu ruhmu. Ayahnya tidak memperhatikan. Dia merangkul anaknya. Dan mereka berpesta. Gembira itu dari Allah. Ayah itu tidak perlu rekonsiliasi. Anaknya perlu sekurang-kurangnya kembali. Meskipun di dalam kisah mengenai gembala yang baik, malah yang datang adalah gembala yang baik, cari-cari ini anak yang selalu domba yang selalu nakal itu, di mana akhirnya ketemu, dibawa kembali. Tuhan adalah yang Maha Pengampun. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu sesuatu yang teramat bagus ya.
pada Allah. Dari sudut Allah tidak perlu rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi dengan Allah, kita tentu boleh memakai kata itu dipakai gereja ya. Tapi sebetulnya tidak tepat karena dari pihak Tuhan tidak perlu rekonsiliasi. Dia menunggu kita sama seperti ayah yang baik itu menunggu kita. Dia mengharapkan kita kembali. Itu juga memberi kepada kita keberanian. Tak ada dosa yang sedemikian besar sehingga Tuhan tidak akan memaafkannya. Maka sakramen rekonsiliasi. Tadi saya sudah mengatakan istilahnya sebetulnya tidak tepat. Karena kita tahu kalau antara orang perlu rekonsiliasi, sering perlu pengantara. Pengantara netral yang menghormati Tuhannya, mungkin punya simpati dengan Tuhannya, akhirnya membawa mereka bersama. Rekonsiliasi. Allah tidak perlu pengantara rekonsiliasi dengan kita yang menunggu kita seperti ayah itu. Maka sakramen rekonsiliasi sebetulnya sakramen pengampunan. Kita yang mohon dan Tuhan yang memberi maaf. Itu sesuatu yang sangat bagus. Ini tentu juga suatu rahmat. Dalam sakramen pengakuan, kita sendiri harus menjadi insaf. Harus menyesal. Lalu kita mohon maaf. Dan di situ terjadi yang luar biasa. Kita jatuh ke tangan Tuhan. Tuhan seperti ayah sudah menunggu kita. Tangan Tuhan sudah terbuka. Tidak perlu khawatir bahwa Tuhan tidak memberi maaf. Kita sendiri perlu rahmat untuk melihat bahwa kita perlu mohon maaf. Karena itu dalam sakramen pengakuan, kita juga merasa lega. Kalau sudah sampai mohon maaf, itu suatu perasaan yang sangat bagus. Suatu beban pada hati kita diangkat. Tuhan mengangkatnya. Dalam rangkulan Tuhan, segala-galanya menjadi baik. Itu yang kita alami kadang-kadang dalam sakramen pengakuan. Di mana sekali lagi kita harus ingat ya dalam bicara mengenai domba yang sesat. Kita punya gambar manis-manis Yesus membawa domba yang dia temukan kembali sendiri. Di situ kita ini pendosa. Dari kita ini dosa adalah suatu kejahatan. Seorang pendosa melakukan kejahatan, mungkin kejahatan kecil, mungkin juga kejahatan yang besar. Dan
Dengan demikian, dalam dosa, dalam pengakuan, kita akan dibersihkan dari kejahatan itu. Jadi kata menjadi pendosa itu tidak boleh dianggap gampang ya. Tentu kejahatan ada yang besar, ada yang kecil. Kita boleh memuji Tuhan kalau Ia tidak memberi kita kesempatan untuk melakukan kejahatan yang besar. Karena itu kita jangan juga menganggap diri lebih baik daripada penjahat-penjahat yang besar. Tidak percuma Yesus mengatakan, jangan mengadili, supaya kamu tidak diadili. Kalau kita kebetulan diberi rahmat bahwa dalam hidup kita tidak melakukan sesuatu yang dalam ukuran manusia merupakan kejahatan, betul. Yesus mengajar kita bahwa kita harus rendah hati. Jadi kita mungkin tidak jahat karena Tuhan menghindari kita dari situ. Yang ditolak Yesus adalah balas dendam. Nah, kita sekarang bisa bertanya, bagaimana dengan dosa-dosa yang tidak dapat diampuni? Yesus bicara dalam Injil, dia mengatakan, semua dosa dapat diampuni kecuali dosa melawan Roh Kudus. Sering lalu kita bertanya, apa itu dosa melawan Roh Kudus? Kita boleh gambar yang berikut. Roh Kudus tidak ada penjelasan di dalam Injil, dan kadang-kadang kita juga ragu-ragu apa yang dimaksud. Tetapi dalam Injil jelas ada dua dosa yang tak dapat diampuni. Gambar ya. Yang pertama, kekerasan hati. Yang kedua, kemunafikan. Itu gawat. Matius 18 itu perumpamaan Yesus di mana majikan mengampuni hutang luar biasa banyaknya dari seorang abdinya. Sesudah abdi itu dilepaskan dari gunung hutang itu, dia ketemu rekan yang sedikit berhutang padanya, mencekiknya dan mau memasukkannya ke dalam penjara sampai dibayar hutang. Yesus lalu menceritakan bagaimana abdi-abdi lain menceritakan kepada majikan, dan majikan menjadi marah. Itu kekerasan hati. Kalau kita keras hati, tidak mau mengampuni, seakan-akan tangan Tuhan terikat. Jadi itu satu dosa melawan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa masuk ke hati kalau kita keras hati. Kalau kita keras, ya Tuhan sendiri sepertinya di depan pintu yang tertutup. Yang kedua tentu kisah
juga dari Lukas, orang Farisi dan pemungut biaya. Kita ingat semua, dua orang itu datang ke bait Allah. Maka di depan ada orang Farisi, paling belakang ada pemungut biaya. Kita harus tahu pemungut biaya itu orang-orang yang betul-betul tidak sedap. Bahasa kita itu koruptor yang korupsi dengan menghisap uang rakyat. Bahwa mereka punya nama buruk dalam perjanjian baru pada orang Farisi itu tidak tanpa alasan. Jadi orang-orang yang tidak sedap betul. Orang Farisi itu orang rohaniwan di zaman Yahudi. Jadi seperti saya rohaniwan, begitu Farisi rohaniwan. Paulus juga Farisi. Nah, orang Farisi berdiri di depan, berdoa pada Tuhan, berterima kasih. Terima kasih Tuhan, bahwa aku tidak seperti pemungut biaya di belakang itu. Dan menyebutkan segala perbuatan baik. Si pemungut biaya itu sadar betul bahwa dia itu buruk. Maka satu-satunya yang dia dapat katakan, kasihanilah aku orang berdosa ini, ya mohon maaf. Yesus mengatakan, yang pertama tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah si pemungut biaya. Itu berbahaya sekali menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Tadi saya bilang, kita boleh bersyukur kalau kita misalnya dalam hidup kita tidak pernah kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan yang menurut ukuran manusia betul-betul kejahatan. Dibandingkan dengan banyak orang lain yang melakukan segala macam kejahatan yang mengerikan. Dari Yesus, dari perumpamaan orang Farisi dan pemungut biaya, kita belajar itu karena rahmat Tuhan. Jangan kita anggap diri lebih baik. Ya mungkin kita beruntung dan beruntung dari tangan Tuhan. Jadi yang susah untuk diampuni adalah kekerasan hati dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Sekarang mengenai doa. Dalam doa kita perlu rendah hati. Karena kita sadar bahwa kita sendiri pendosa. Jangan tergoda seperti Farisi itu yang membandingkan diri dengan orang lain. Ya oke, puji Tuhan kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu yang betul-betul jahat. Karena mungkin kita hidup dalam situasi yang di mana kita dilindungi daripadanya. Maka kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Kita mengakukan kekerasan hati kita kalau ada. Ketidakkebaikan kita. Jadi doa kita itu mesti selalu juga dengan rendah hati mengaku pada Tuhan bahwa kita banyak kekurangan, kita mohon pengampunan. Itulah. Tetapi kita juga boleh percaya bahwa Bapa menunggu kita seperti ayah itu menunggu anak bungsunya. Kalau kita mohon maaf pada seorang lain, ya kadang-kadang kita ragu apa dia akan memaafkan, apa dia bisa. Pada Tuhan tidak perlu diragukan. Ia menunggu kita. Lalu dalam doa kita akan merasakan damai di hati.
damai karena kita dirangkul oleh Tuhan. Dalam rangkulan Tuhan, yang jelek pada kita menjadi baik. Dengan demikian, doa dan rekonsiliasi berarti kita perlu rekonsiliasi dengan saudara-saudari dengannya kita punya masalah, atau dengannya kita tahu bahwa dia punya masalah dengan kita. Dengan Tuhan tidak perlu rekonsiliasi. Dengan Tuhan kita mohon maaf. Karena begitu kita mohon maaf, tangan Tuhan tidak terikat. Dia bisa merangkul kita. Ya, seperti ayah itu merangkul anak bungsunya yang kembali. Ya, lalu terjadi rekonsiliasi dalam arti semuanya menjadi baik di hadapan Tuhan. Kita akan merasakan damai di dalam hati. Mungkin yang terakhir, kita akan pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita tidak dengan sendirinya lebih baik daripada mereka yang tidak mengikuti Yesus. Tapi kita tahu tentang Yesus. Yesus adalah Allah beserta kita, Immanuel. Yesus membuat kita dapat merasa bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu. Nah, kita wajib menjadi saksi Yesus. Betapapun kita mengalami macam-macam, mari kita bawa kebaikan Tuhan kepada saudara dan saudari kita yang belum tahu tentang Yesus. Barangkali ada yang hatinya tertarik dan dia bertanya, kalian itu bisa seperti itu. Padahal kalian juga orang lemah. Itu karena Yesus. Mungkin ini saja. Terima kasih. Terima kasih Romo Magnis untuk renungan malam hari ini yang bertemakan doa dan rekonsiliasi. Izinkan saya mengambil kesimpulan ya Romo. Rekonsiliasi itu tidak sama dengan memaafkan. Rekonsiliasi itu adalah sebuah perbuatan memulihkan hubungan, apakah itu hubungan persahabatan atau hubungan apa saja yang kita pulihkan ke keadaan semula. Berarti rekonsiliasi ini adalah perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, siapa saja yang butuh rekonsiliasi, seperti Romo katakan, yang bertengkar, yang berselisih, yang saling memusuhi. Dan seperti Tuhan Yesus pernah berkata, dan ini adalah suatu kewajiban bagi kita, apabila kita merasa masih ada yang kurang beres dengan sesama kita, segeralah berdamai dengan dia, agar Tuhan mengindahkan persembahan kita. Apakah kita perlu berkonsiliasi dengan Tuhan? Romo katakan tadi, tidak perlu. Karena bagi Tuhan cukup kita datang kepadanya, kita mengaku, kita mohon pengampunan, dan dia adalah gembala yang baik. Dia mencari domba-domba yang sesat. Dia tidak membalas. Dan dia selalu mengasihi kita dengan cinta kasih yang tidak bersyarat. Tapi
yang perlu kita lakukan adalah dalam rekonsiliasi itu kita perlu kerendahan hati. Kita juga perlu ada keinginan yang kuat untuk bisa rekonsiliasi dengan sesama. Dan juga dibutuhkan sebuah ketulusan dan juga perlu kesadaran dan tanggung jawab akan apa yang kita berbuat. Dan yang paling penting di sini, kita ada penyesalan. Kita mohon ampun. Itu berarti kita jatuh ke tangan Tuhan dan itu sangat aman. Asalkan jangan kita berbuat dosa lagi. Karena dosa itu adalah sebuah kejahatan. Dua dosa yang tidak dapat diampuni adalah kekerasan hati dan kemunafikan. Kemunafikan dalam arti menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Dan yang terakhir Romo katakan doa. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menghampirinya melalui doa. Dan sebagai orang yang berdosa, kita sadar betul kita orang berdosa. Kita hampiri Tuhan, kita mengaku akan kekerasan hati kita, akan keburukan kita, akan kelemahan kita. Kita mohon pengampunan yang sungguh. Dan kita percaya ada Bapa yang menanti kita dengan sabar. Hati Bapa itu merindu, menunggu kita datang kepadanya. Tangannya terbuka, dia memeluk kita. Kita jatuh dalam pelukan, kita jatuh dalam tangannya. Pada saat itu beban dalam hati kita akan terangkat. Kita lepas bebas dan tentu saja ada damai dalam hati kita. Semoga demikian. Kiranya renungan Romo Magnis pada malam hari ini walaupun singkat tapi ada makna di mana apabila memang kita masih merasa berselisih dengan orang, apakah dalam keluarga, ataukah dalam pertemanan, apapun juga. Mari kita mulai sadar. Kita mohon pengampunan. Jangan sampai kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik, di mana kita mengeraskan hati, dan itu adalah salah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Ya Tuhan, tolonglah kami semua, beri kami kelembutan hati, Roh Kudus tuntun kami.